Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kita di Asri Taman Channel. Dengan saya Dadang Widianto. Kali ini kita dalam acara Asri Taman Auto Klinik. Acara kita baru dan saya juga ditemani oleh tim saya juga. Yang tentunya kita akan bahas atau adalah ya yang kita bicarain di sini tentunya sangat bermanfaat. Yang pertama mungkin diperkenalkan dulu, sebelah kanan saya ada. Baik, terima kasih Pak Dadang. Saya Yudi Brahmianto di Asri Motor Taman. Saya sebagai technical leader yang biasa menangani terutama waranti, terus problem-problem yang terjadi selama ini daripada kendaraan Toyota ya. Jadi diantaranya itulah yang saya tangani biasa di Asri Motor Taman ini. Siap. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Pak Yudi. Dan di sebelah kiri saya ada siapa? Silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Asri Taman Channel. Saya Ferry Ahmadi. Saya di sini sebagai foreman atau group leader, yaitu leader yang memimpin dari teknisi-teknisi yang ada di Asri Motor Taman. Yes. Berarti Pak Ferry itu group leader dari teknisi, Pak Yudi technical leader. Dua-duanya urusan teknik, Pak. Ya, jadi sobat Asri Taman Auto Klinik apa itu? Isinya adalah segmen kita yang baru ini adalah akan membuat review tentang produk Toyota, kemudian akan bahas tutorial, tips dan trik terkait perawatan ya, ringan atau yang bisa kita lakukan tentang servis ya. Konsultasi teknik tentunya yang mana kita bisa interaktif ya. Mudah-mudahan bisa interaktif. Walaupun sekarang ini mungkin masih dalam komentar kali ya, komentar sobat Asri Taman. Oke, tidak panjang lebar. Saat ini kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya. Tentunya semua dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Betul ya? Betul, di rumah aja. Ya, jadi itu di rumah aja. Ya walaupun ya nggak bisa lah ya kita kalau berdiam diri di rumah, cuman kita harus mengurangi aktivitas yang tidak perlu ya, kita harus dikurangi. Nah tentunya, kita hubungannya dengan otomotif, dengan Toyota kita, tentunya berkurang juga aktivitas atau mobilitas dari kendaraan kita. Iya, benar Pak. Nah di sini kita kan butuh yang namanya edukasi atau informasi atau tips ya. Bagaimana merawat atau merawat kendaraan atau apa yang kita persiapkan atau yang kita lakukan untuk kendaraan kita secara mandiri. Benar. Ya, tentunya itu. Walaupun mungkin tidak serta-merta kita harus tidak menyervis kendaraan kita. Mungkin bisa nih Mas Ferry kasih informasi yang mantap lah, yang menarik kepada sobat Asri Taman ini. Siap. Ya kan? Oke, silakan Mas. Jadi langsung aja sobat Asri Taman Channel. Sebenarnya kita pernah upload ini ya Pak ya, di media sosial kita di Instagram. Yang IG kita ya. Di Instagram kita @Toyota Asri Taman. Ya. Jadi untuk perawatan mandiri yang bisa sobat Asri Taman Channel lakukan di rumah, itu yang pertama kita cek kapasitas dan viskositas oli mesin. Kapasitas oli mesin bisa dicek melalui stick oli mesin yang ada di ruang mesin. Kemudian kita cek viskositasnya oli mesin itu juga. Nah, mungkin Mas Ferry ini omongannya terlalu teknis. Terlalu teknis. Iya. Ya, mohon maaf sobat Asri Taman. Jadi yang namanya viskositas ya, itu adalah kekentalan oli ya, Mas Ferry. Kekentalan oli. Ya, Pak Yudi ya. Jadi kekentalan oli kita bisa cek. Mungkin bisa dengan stick oli kita angkat. Stick oli diangkat. Kita dengan tangan kali ya. Dengan jari bisa. Kita rasakan aja. Nah, itu bisa. Jadi itu sobat Asri Taman. Boleh lanjut Mas Ferry. Tips yang kedua adalah kita periksa kualitas dan kuantitas dari minyak rem di reservoir minyak rem. Nah, itu penting sekali tuh.
kita lihat di setiap reservoir sebenarnya hampir semua reservoir di dalam ruang mesin di kendaraan itu ada batas atas dan batas bawahnya. Nah, kita bisa cek kuantitas atau jumlah dari minyak rem yang ada di dalam reservoir serta kualitas dari minyak rem itu sendiri. Mungkin bisa dilihat dari warnanya. Betul. Dari warnanya minyak rem apakah sudah kering atau apa, karena semua fluida yang ada di dalam mobil, di dalam kendaraan itu ada umurnya. Selain waktu juga jarak tempuh dari kendaraan itu sendiri. Nah, itu penting sekali itu ya memang. Iya. Yang mana memang sering kita mikirnya, wah mobilitas kita cuman sedikit, nggak pernah dipakai mobilnya. Pemikiran kita gitu ya kan. Benar. Nah itu sobat Asri Taman. Lanjut Pak. Oke, minyak rem udah, oleh mesin udah. Mungkin ini. Tadi ngomongin masalah reservoir ini. Nah ini lagi-lagi nih teknisnya terlalu teknis lagi. Reservoir itu adalah tangki cadangan, ya. Tangki cadangan sobat Asri. Jadi nanti kalau ada kata-kata atau tulisan reservoir itu apa? Yaitu tangki cadangan. Jadi ada tangki utama, ada tangki yang cadangan. Mungkin itu yang harus dicek. Nah, mungkin ada lagi Pak. Ada lagi, sama reservoir tank juga atau tangki cadangan kali ini di sistem pendingin. Kita cek. Oh, ya pendingin mesin ini berarti. Pendingin mesin. Oke, siap. Atau air radiator. Di situ juga ada volume air radiator di mana ada batas atas sama batas bawahnya juga. Cuman untuk sistem pendingin kami informasikan, kami himbau jangan sekali-sekali membuka sendiri tutup radiator, terutama ketika kondisi mesin menyala atau sedang panas atau ketika selesai digunakan. Itu jangan sekali-sekali dibuka sendiri. Berarti ini yang ini ya, tutup radiator utama ya. Betul. Jadi sobat Asri Taman, ini yang utama. Maksudnya itu adalah yang jika kita lihat radiator itu kan ada tutupnya. Jangan sekali-sekali saat panas dibuka ya. Itu akibatnya gimana Mas Budi? Tangan bisa melepuh itu, Pak. Itu bisa bahaya itu. Karena mungkin bertekanan tinggi mungkin ya. Betul. Karena kondisi panas. Nah, itu sangat tolong diperhatikan sekali kayaknya. Berarti caranya yang dicek apa ini? Di tangki cadangannya air radiator. Tangki cadangannya sobat. Jadi itu kita lihat di apanya tuh? Kita lihat volume atau kapasitas air radiatornya di tangki itu juga ada batas atas sama batas bawahnya. Berarti itu aja, jangan pernah ngintip-ngintip yang ada di radiator. Kecuali memang yang di tangki cadangannya habis ya. Mungkin bisa kecuali kita tangki lihat. cadangannya habis. Itu pun saat dingin sobat ya, jangan saat panas, tapi saat dingin. Bahaya itu. Benar Pak. Iya kan? Ada lagi Pak Ferry? Oke. Tips yang keempat. Nah ini. Ini yang paling sering nih kita lihat atau kita cek aki, air aki. Itu dia. Tapi ini untuk mobil-mobil yang memiliki atau menggunakan aki basah. Jadi kita bisa cek volume airnya, volume air aki. Di situ juga di akinya pasti disertakan ada upper sama lower, batas atas sama batas bawahnya. Gitu. Jadi kayaknya semuanya sih ada itunya ya. Di ada indikatornya. Tangki cadangannya pasti ada indikatornya. Pasti ada indikatornya untuk pengecekan mandiri. Betul. Tapi kalau untuk aki kering gimana nih ya? Kalau aki kering sih nggak bisa. Kan nggak kelihatan aki airnya ini. Iya. Nah, berarti gimana caranya nih ya? Dan memang kalau untuk aki kering kan free maintenance. maintenance memang Free ya. maintenance Tidak ya, tidak didesain untuk melakukan perawatan memang ya sebetulnya kalau untuk itu kemudahannya untuk aki kering kali ya. Tapi tentu saja ada Lifetime konsekuensinya yang harus lebih mahal lah. Untuk harga ya tentunya. Untuk budgetnya memang lebih kayaknya. Betul. Ya namanya kita udah dikasih free ya, nggak perlu ngecek. Nah, ya tentulah kita bayarin yang lebih mahal. Betul. Tapi kemudahannya kan banyak ya, jadi itu. Mungkin ada lagi? Ada lagi. Oke, setelah semua fluida kita pastikan volumenya, kita pastikan kualitasnya, kita mau menyalakan kendaraan nih. Nah, kita di rumah itu nggak melulu didiemin aja mobil. Jadi mobil harus dipanasi. Dipanasi. Hubungannya dengan apa itu, Pak? Itu juga aki ada hubungannya juga, supaya ada pengisian. Betul sekali. Jangan sampai nanti ini lama nggak dipakai, aki nggak ada diisi, jadi kekosongan, terjadi soak. Iya kan? Oke, itu penting sobat. Sebelum menyalakan, tapi ada lagi Pak, sebelum menyalakan kita cek
indikator-indikator yang ada di speedometer. Instrumen panel itu ya. Yang di speedometer ya. Kalau bahasa umumnya mungkin bilangnya speedometer. Speedometer. Kita lihat ketika on apa aja yang nyala, ketika nanti starter mana yang nyala mana yang padam. Itu. Berarti itu indikator itu ada gambar mesin, mesin, kan? Ada gambar oli, baterai atau aki ya. Termometer, temperatur. Gitu. Tolong diperhatikan. Berarti kita saat on pastikan semua nyala ya kan? Pastikan semua nyala. Semua nyala sobat. Kemudian saat kita start, lampunya padam, lampu indikatornya padam. Saat setelah start mesin hidup, lampu indikator padam semua. Ya. Kecuali ya tentunya yang kayak lampu rem tangan. Lampu rem tangan itu pasti masih nyala ya. Jangan nanti kok mati, ternyata rem tangannya udah di bawah, udah diturunin. Nah, jadi itu ya. Kalau ada yang nyala padahal udah di starter, udah nyala mesin. Ada yang nyala nih. Itu berarti ada malfungsi di kendaraan kita atau ada yang trouble di kendaraan kita. Nah, itu. Jadi kendaraan sekarang itu udah pinter-pinter. Pinter-pinter. Kenapa? Sudah ada otaknya di sini. Udah ada otaknya sendiri. ECU-nya ya, itu kan ada otaknya. Komputernya sendiri. Yang mana itu mendeteksi ya adanya malfungsi atau masalah akan nyala. Akan diberikan ke driver atau pengemudi. Betul. Oke, jadi itu ya tips-tips saat pandemi ini kan kita mengurangi kemana-mana dan kita bisa melakukannya di rumah ya tentunya. Sebenarnya ada lagi yang bisa dimanfaatkan sama sobat Asri Taman, Pak. Ada lagi apa lagi nih? Manfaatkan layanan home service. Nah, untuk sobat Asri Taman itu dia. Serta layanan-layanan telepon hotline kita untuk sobat Asri Taman semua ketika pengecekan di rumah. Nah, ya. Jadi kita mengurangi aktivitas keluar rumah, tapi kitalah yang memberikan layanan ke rumah sobat Asri Taman. Jadi itu ya. Jadi kita nggak boleh tetap nunda-nunda servis ya. Betul. Ya. Kenapa? Karena itu tadi dijelaskan sama Pak Ferry. Oli, fluida itu ada lifetime-nya ya. Jadi kita batasin ya. Kalau untuk pemakaian kita sering memakai ya kita batasin kilometernya, jarak tempuhnya. Berapa itu sampai 10.000 ya? 10.000 km. 10.000 km sobat. Tapi di masa pandemi ini kita mengurangi aktivitas atau mobilitas, tentunya akan kurang ya, otomatis kurang. Kilometer kurang jalan. Nah, berarti jangka waktunya berapa untuk servis? Sekitar 6 bulan. 6 bulan sekali. Jadi jangan sampai lebih. Kenapa? Ya kita menyayangi mobil kita atau Toyota kita ya seperti menyayangi kita sendiri ya. Kita nggak keluar rumah, tidak bisa memutus mata rantai COVID-19 ini ya. Jadi itulah salah satunya. Berarti kita bisa mengunjungi ke rumah-rumah atau ke kantor sobat Asri Taman ya. Jadi itu. Jadi jangan pernah menunda servis. Kemudian mungkin ada lagi kira-kira. Mungkin itu cukup. Nah itu ya. Untuk tips dan trips. Jadi itu sangat bermanfaat sekali. Silahkan manfaatkan. Jadi biasakan kita memeriksa itu ya. Mungkin bisa jadi beberapa hari sekali. Ya melakukan pemanasan dan sebagainya. Itu penting sekali. Jangan sampai nanti di masa pandemi kita mengurangi aktivitas yang ada. Mobil kita juga malah ada problem. Nah itu loh. Ketika mau dipakai malah nggak bisa start. Tapi ini ada lagi yang nggak kalah penting Mas Ferry sama Pak Yudi. Apa itu Pak? Kita ada layanan yang namanya pick up and delivery. Nah, ada lagi ya? Ngeri. Untuk para sobat Asri Taman, itu ada kita yang namanya pick up and delivery. Nah, layanan itu adalah kita layanan jemput dan antar kendaraan Bapak Ibu sekalian atau sobat Asri Taman. Kita akan servis, kita akan kembalikan atau antar dengan kondisi sudah terservis dan bersih dan tentunya sudah kita disinfektan. Tentunya itu ya. Jadi jangan khawatir. Bisa dimanfaatkan fasilitas itu. Caranya gampang sekali. Hanya dengan booking. Gitu Pak ya? Iya. Kita booking, bikin reservasi ya dengan tim booking kita. Silahkan konsultasikan. Kita akan jemput dan antar kembali unit ke rumah sobat Asri Taman. Siap. Jadi itu manfaatkan. Dan tentunya free
Free jasa antar jemput kunjungan. free. Nggak ada biaya tambahan Pak. Tidak ada. Jadi free jasa kunjungan. Free jasa kunjungan ya tentunya ada range-nya ya atau coverage area. area-nya. Oh iya. Ya, silakan nanti. Oh, rumah saya ini termasuk coverage area enggak ya? Free enggak ya? Silakan konsultasikan ke kita. Ya. Jadi jangan malu-malu, silakan hubungi kita. Mungkin nah ini adalah gini ya. Bahasan kita yang sekarang ini lagi apa ya? Isunya Lagi hangat-hangatnya. Hangat-hangatnya ini ya. Lagi viral. Mencuat-cuat Lagi viral, ya, di medsos, bahasa di sekarang ya. apa ya? Semuanya. Ya, media-media mungkin Pak. Iya. Banyak sekali. Nah, ini adalah tentang recall. Ya, tentang recall sobat Asri. Sobat Asri Taman mungkin udah pada dengar dan pada baca ya di detik.com dan di mana aja ya. Media-media sosial. Toyota Asri Motor kok Toyota Bukan Asri Toyota Motor? Asri Motor, Toyota Astra Toyota Motor. Astra Motor. Sama tamnya sih Nah, sebenarnya. itu. Jadi Toyota Astra Motor itu Saking semangatnya ini. ya, merilis sebuah kampanye ya, yaitu tentang recall fuel pump kendaraan Toyota. Nah, kita dengar recall aja udah Ngeri. banyak customer kita tuh ngeri. Waduh, produk atau Toyota saya ini kena recall, berarti gagal produk dan sebagainya ya. Bener nggak ini? Teman-teman Belum, ya? seakan-akan Pasti kayak gitu, gitu, ya. rata-rata gitu. Bayangan kita kayak gitu Pak Dadang. Nah, jadi sobat Asri Taman, kita meluruskan ya. Kalau kita sebagai yang pemilik Toyota, yang namanya recall kita harusnya bersyukur. Kenapa? Itu adalah bentuk daripada kepedulian, care dan tanggung jawab Rasa tanggung daripada jawab dari produsen. Ya, selaku produsen dari Toyota, waduh, sudah bertanggung jawab untuk melakukan recall. Benar. Ya. Nah, recall itu apa? Dan ini ada urusannya dengan fuel pump. Nah, fuel pump itu apa sih? Fuel pump itu adalah pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar. Tapi itu adalah fuel pump itu adalah pompa bahan bakar mesin bensin. Mesin bensin. Ya, perlu dipastikan lagi ini mesin bensin, bukan nanti diesel. Waduh, mobil saya diesel. Nah, jadi banyak Ini sekali customer bahasa kita. teknik lagi nih. Nah, iya makanya Fuel pump. banyak sekali customer kita kan nanya-nanya, ya kan, Benar, sobat benar, Asri Taman, wah punya mobil Innova diesel, nanyain ke kita, Pak, tolong Pak, mobil saya termasuk nggak ya? Mobil Bapak apa? Wijang Innova diesel. Waduh, ya enggak Pak. Jadi di sini kita luruskan bahwa fuel pump adalah pompa bensin mesin Pompa bahan bakar untuk bensin. Untuk bensin. Pompa bahan bakar untuk mesin bensin. Untuk kendaraan bensin ya. Nah itu. Jadi ini jangan khawatir, berarti itu adalah bentuk tanggung jawab daripada Toyota selaku produsen terhadap produksinya, hasil Benar, produksinya. benar Pak. Ya, berarti disinyalir bisa jadi dengan pengetesan yang sedemikian rupa, yang mungkin ekstrim ya, yang mungkin tidak mungkin lah orang-orang biasa itu memakai dengan seperti itu. Iya. Ini udah dites dan disinyalir bisa berpotensi untuk terjadi kerusakan. Nah, maka dilakukanlah recall ini. Nah, itu adalah bentuk ini. Mungkin apa aja unitnya ya? Apa aja unitnya, terus ini tahun kapan unitnya? Mungkin Pak Yudi ini yang lebih paham. Nanti terus bagaimana ini mobil saya ini harus bisa diketahui. Mungkin Pak Yudi bisa dijelaskan Pak. Ini karena Pak Yudi ini selaku TL ya, jadi yang ngurusin teknik leader ini ngurusin warranty, kemudian technical, apa namanya, problem-problem teknik ya. Problem yang ada pada kendaraan Toyota gitu. ini. Monggo Pak Yudi. Ya. Ini kita sharing ke sobat. Terima Asri kasih. Taman. Ya. Sebelumnya terima kasih. Saya memberikan informasi mungkin agak lebih mendetail sedikit ya, terkait masalah recall atau SSC yang beredar beberapa waktu yang lalu. Kita pun juga sering mendengar atau sering ditelepon atau mungkin sering ditanyakan oleh beberapa sobat Asri Motor ya, sebagai pengguna kendaraan Toyota. Beberapa waktu lalu memang kita mendengar masalah fuel pump atau kendaraan Innova ini bermasalah atau apa ya. Di sini kita mencoba memberikan edukasi secara
luas, secara gamblang dan secara benar yang pasti ya. Karena kita sendiri berayam pada Toyota dealer resmi sebagai pemegang merek ya. Di sini kendaraan Toyota yang berhubungan dengan recall beberapa waktu yang lalu yang detail adalah beberapa kendaraan produksi Toyota dengan mesin kendaraan bensin. Jadi bukan kendaraan diesel ya. Di sini perlu rekan-rekan kita ketahui. Jadi yang bermasalah atau yang terkait dengan problem recall fuel bensin kemarin adalah kendaraan dengan mesin bensin istilahnya ya. Mungkin apa aja Pak unit-unitnya? Seperti yang sudah kita catat dari Toyota Astra Motor, informasi yang kita dapat adalah beberapa tipe kendaraan dengan produk-produk tertentu dan sampai bulan-bulan tertentu aja. Jadi enggak semuanya sebetulnya ya, Pak Dadang ya. Betul, enggak semuanya. Jadi yang pertama mungkin Toyota Alphard. Ini Toyota Alphard ini produksi ring antara 2017 dan sampai dengan 2018. Nah, itu ya. Dan itu ada beberapa ring bulan produksi yang istilahnya yang terkait dalam masalah recall itu ya. Yang kedua adalah Corolla Altis. Corolla Altis ini ya ringnya antara 2018 saja. Oh, yang tahun 2018 ya. Yang hanya 2018. Yang ketiga adalah FJ Cruiser. Nah, FJ Cruiser. Ini produksi pembuatan 2013 sampai 2014 Pak Dadang. Oke. Gitu. Nah, jadi FJ Cruiser juga ya. Iya. FJ Cruiser ini tahun 2013 sampai 2013 sudah nggak ada warantinya atau garansinya, tapi kita masih peduli ya, perhatikan. Kita melakukan recall ini. Mungkin ada lagi Pak? Ada lagi Pak Dadang. Ya ini kayaknya yang paling banyak populasinya di Indonesia. Iya. Apa itu Pak? Memang mobil-mobil MPV ini ya memang idolanya orang Indonesia ya. MPV Innova ya. Innova dan Fortuner. Ya. Dan yang bensin ya. Ya sekali lagi rekan-rekan jangan sampai jadi kendaraan yang bermesin bensin. Tahunnya mungkin Pak Yudi? Nah untuk produksinya adalah tahun 2017 sampai 2019. Nah, itu dia. Jadi beberapa bulan tertentu ya, nggak sampai akhir kemarin. Jadi gitu. Berarti kita akan melakukan penggantian ini ya? Kita akan melakukan penggantian, pengecekan dahulu, memastikan kendaraan rekan-rekan Asri Motor Taman, sobat Asri Motor Taman terlibat atau tidak. Untuk lebih menelusuri atau kendaraan Bapak yang istilahnya detail atau terkait, monggo silakan lakukan informasi ke kita atau pertanyaan ke kita lewat telepon atau mungkin lewat beberapa medsos kita yang ada, silakan. Dari situ kita akan memastikan bahwa misalnya kendaraan Bapak Ibu terkait dengan problem recall atau tidak. Nah, itu. Berarti tinggal hubungi kita akan periksa atau cek nomor rangka aja Pak. Baik, Pak. Nomor rangka untuk lebih efisiennya gitu aja. Silakan ditanyakan ke kita, diteleponkan ke kita supaya kita lebih detail juga untuk menindaklanjuti adalah dalam rangka problem recall atau SSC kendaraan Bapak Ibu tersebut. Dan ini tentunya gratis ya, karena ini adalah program kampanye dari kita. Gratis, itu adalah tanggung jawab kita ya terhadap produk kita ya. Itu adalah program dari Toyota sendiri. Jadi catat ya, sobat Asri Taman, semuanya gratis. Jadi tidak ada nanti dipungut biaya, jangan sampai nanti ada yang dipungut biaya. Tapi kecuali yang lain ya, kalau selain ini ya. Mungkin untuk itu Pak, mungkin untuk sobat Asri Taman yang pengen tahu di mana sih caranya ngecek nomor rangka gitu. Nah, mungkin ya benar. Mungkin makasih. Dari TAM sendiri kan sudah, atau Toyota Asri Motor kan ada itu ya, ada menyampaikan bisa ngecek mandiri ya. Baik, ada beberapa tips atau poin-poin cara mengetahui kendaraan kita terlibat atau tidak masalah recall atau SSC ini ya. Yang pertama mungkin di website ya, website recall dari Toyota sendiri. Yang kedua adalah telepon atau mencari informasi ke dealer Toyota, terutama Asri Motor Taman ini ya. Kita siap Toyota memberikan Asri Motor Taman. Kita selalu siap membantu memberikan informasi sejelas mungkin pada sobat-sobat Asri Motor Taman yang ada di kendaraan. Jadi gitu ya. Oke, jadi itu ya sobat Asri Taman.
Jadi isu yang beredar itu adalah benar, dan jangan bertanya pada yang kurang tahu ya atau kurang paham. Benar, Jadi silakan cek secara mandiri di websitenya Toyota, atau lebih pasti lagi dan lebih akurat tentunya silakan hubungin kami di Toyota Asri Motor Taman, Jalan Raya Taman Sepanjang ya 147 Sidoarjo. Silakan nanti hubungin kita, atau langsung datang langsung silakan, nggak ada masalah. Jadi itu ya. Jadi jangan pernah khawatir. Recall itu bukan suatu yang menakutkan yang bahwa waduh mobil kita bermasalah, bukan. Tapi ini adalah bentuk tanggung jawab dari Toyota terhadap produksinya ya, yang disinyalir mungkin bisa berpotensi untuk terjadi problem. Jadi itu dulu ya. Ini kayaknya waktu kita yang udah kelamaan. Iya. Masih ngobrol ya. Iya. Perdana ini misalnya. Ini perdana ya teman-teman atau sobat Asri Taman Channel. Jadi ini segmen kita Asri Taman Auto Klinik. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini dulu ya. Mungkin bagi sobat Asri Taman silahkan tulis komentar di kolom komentar terkait pertanyaan-pertanyaan terkait masalah otomotif atau Toyota, terkait juga masalah produk, silahkan tanya di sini. Di sini adalah tempatnya ya, tempatnya atau tempatnya yang kita sediakan. Insya Allah kita akan buat ini rutin. Ya mungkin bisa jadi seminggu sekali, mudah-mudahan. Dan dari komentar yang sobat tulis atau ketik di kolom komentar, kita akan pilih mana yang nanti bisa kita angkat di video kita berikutnya. Atau bisa mewakili lah setidaknya. Ya, kita akan angkat beberapa nanti isu-isu yang beredar. Mungkin itu dulu. Silakan jangan lupa subscribe channel kami Asri Taman Channel. Kemudian jangan lupa like, komentar, tulis ya. Dan bagikan video ini karena video ini sangat bermanfaat tentunya. Kami Asri Taman Channel, sampai jumpa di video berikutnya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.